Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Renanda dengan NPM 2417051039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Bahasa Automata, yaitu tugas keempat mengenai NFH Epsilon ke NFH. Nah, jadi untuk membuat soal ini, tentunya saya membaca dulu modul-modul dari ini, Introduction to Automation, Automata Theory, Language, and Competition, yang edisi ketiga. Nah, jadi pertama-tama itu saya membaca dulu terkait summary ataupun ringkasan terkait NFA Epsilon dengan NFA. Nah, jadi di sini terdapat saya membuat sebuah soal gitu. Soal basic, soal dasar mengenai apa sih perbedaan utama nih antara NFH dengan NFH epsilon. Mengingat sebelumnya kan juga sudah dibahas nih mengenai DFH juga ya, eh, DFH dan NFH. Nah, sekarang itu tentang NFH epsilon. Nah, kira-kira apa sih yang perbedaan utamanya gitu. Nah, di sini saya sudah membaca sebuah modul juga. Sebentar. Ini kita cari dulu untuk summary-nya. Nah, oke. Nah, di sini tuh tadi sudah ada penjelasan di bagian atas. Nah, di sini kita langsung saya masuk ke summary of chapter 2. Nah, di sini dijelasin nih dari DFA-nya dulu, deterministic finite automata. Nah, ini ODFH as a finite set of states and a finite set of input symbols. Nah, ini intinya untuk membahas terkait DFH yang tadi. Nah, kemudian kita mungkin langsung masuk ke di bagian NFH-nya dan epsilon transition-nya. Nah, di sini untuk bagian yang NFH atau non-deterministic finite automata. The NFH differs from the DFH in that the NFH can have any number of transition, including zero to next stage from a given state on a given input symbol. Nah, kemudian di sini ada summary the subset construction by treating sets of states of an NFH as stats of a data. It's it's possible to convert an NFH to DFH that accepts the same language. Nah, kita langsung masuk ke transitionnya gitu. Epsilon transition. We can extend the NFH by allowing transition on an empty input, no input symbol at all. This extended NFHs can be converted to DFHs accepting the same language. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini tuh dijelasin juga tentang epsilon NFA-nya sendiri. Nah, intinya eh, pada perbedaan NFA dan NFA epsilon. Oke, sebelumnya saya ingin membacakan dulu terkait pilihan gandanya. Di sini ada NFA itu tidak memiliki final state, sedangkan NFA epsilon itu punya. Yang B, NFA epsilon itu memperbolehkan transisi dengan simbol epsilon itu kosong, sedangkan NFA tidak. Nah, NFH epsilon tidak dapat dikonversi ke DFH, sedangkan NFH bisa. NFH epsilon selalu memiliki lebih banyak state dibandingkan NFH. Nah, berdasarkan summary dan materi yang saya baca melalui modul ini, itu bahwasanya NFH itu hanya boleh berpindah state jika ada input simbol dari alfabet. Nah, jadi setiap transisi itu selalu dikaitkan dengan suatu simbol. Oke. Kemudian NFH epsilon itu selalu selain transisi dengan simbol biasa, itu juga memperbolehkan transisi tanpa membaca input apapun, yaitu simbol epsilon. Ini artinya automata itu bisa berpindah nih dari si free state atau state yang gratis tanpa mengonsumsi karakter dari string. Nah, kemudian jika kedua jenis automata sama-sama punya start state atau state mulai, state awal, final state, dan keduanya bisa dikonversi menjadi DFH yang ekuivalen. Dan yang terakhir,
Jadi perbedaan utama keduanya itu bukan soal jumlah state-nya nih. Jadi perbedaan utama antara NFA dan NFA epsilon itu bukan di jumlah state, bukan di final state, atau bisa tidaknya konversi ke DEFA, melainkan adanya sebuah transisi gitu, transisi epsilon. Nah, maka di sini kita tidak membahas terkait final state-nya gitu ya, tidak membahas terkait konversi DFA-nya gitu, bukan membahas terkait lebih banyak state-nya gitu, tapi lebih banyak. Tapi di sini kita bakal membahas terkait apakah NFA epsilon itu memperbolehkan transisi gitu dengan simbol epsilon ataupun kosong, sedangkan NFA tidak. Nah, maka jawabannya itu adalah B gitu. Di sini kita membahas terkait tentang transisinya gitu. Maka jawaban yang tepat adalah B. Seperti itu. Mungkin itu aja pembahasan dan pembuatan soal dari saya terkait NFA epsilon ke NFA. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.